seorang pribadi yang bernama Yesus. Dia sedang ada di antara dua kelompok manusia. Yang pertama adalah kelompok murid. Yang kedua adalah kelompok pengikut. Dengan masing-masing kebutuhannya dan bagaimana Yesus memenuhi dua kebutuhan. Kebutuhan murid untuk melayani dan kebutuhan para pengikut untuk dilayani. Di dalam Injil Markus pasal 8, di sana Yesus memulai dengan panggilan Yesus kepada murid-murid. Ia berkata kepada mereka, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan." Sehubungan dengan begitu banyak orang yang menjadi pengikut Yesus, datang dengan firman Tuhan, mereka disembuhkan, namun juga mereka membutuhkan makanan. Yesus melihat ini sebagai latar belakang dan memberikan satu panggilan kepada murid-murid. Kepada murid-murid, mereka tidak hanya mendengar apa yang Yesus ajarkan dan apa yang Yesus tunjukkan dengan kuasa yang luar biasa, tetapi bagaimana murid-murid ini pun dapat memperoleh kesempatan untuk melayani. Dimulai dari satu panggilan Yesus kepada murid-murid. Ia berkata kepada mereka, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan." Ada sesuatu yang dialami Yesus yang kemudian dibagikan Yesus kepada murid-murid, yaitu isi hatinya. Hati dapat digerakkan oleh berbagai hal, namun Yesus mau sampaikan di sini adalah hati yang digerakkan oleh belas kasih. Sebelum para murid diberi kesempatan untuk melayani para pengikut, orang banyak, mereka terlebih dahulu memperoleh pemberian Yesus, yaitu hati yang digerakkan oleh belas kasih. Puji Tuhan. Kepada murid Yesus berkata, "Berapa roti yang ada padamu?" Mereka menjawab 7. Mereka yang sudah digerakkan oleh belas kasih, hati yang sudah digerakkan oleh belas kasih, mereka akan berkata apa adanya. 7 roti sebagai jawaban ada di tangan Yesus, dan kepada para pengikut, para follower, mereka disuruh duduk, bersifat menunggu untuk menerima pelayanan dari murid-murid. Puji Tuhan, kepada murid-murid inilah Yesus memberikan kesempatan bagi mereka untuk melayani meskipun di tempat yang sunyi. Roti diambil, ikan diambil, dan Yesus mengangkat semuanya itu. Dan mulailah Yesus mengucap syukur. Tentu ini menjadi mujizat pertama, yaitu mengucap syukur. Bukan karena roti sudah jadi banyak, bukan karena doa sudah dijawab, tetapi mengucap syukur sebagai mujizat. Kalau kita boleh mengalaminya, itulah mujizat pertama. Mujizat kedua adalah berbagi. Berbagi ketika roti tidak cukup. Tetapi kalau kita bisa mengalaminya, dapat melakukannya, itulah mujizat kedua. Dan bagaimana kita melihat akhir kisah ini, semua pun makan sampai kenyang. Namun ada satu bagian akhir yang dipesankan Alkitab. Mereka mengumpulkan yang lebih, sisa dari 7 roti yang dimakan 4.000 orang adalah 7 bakul. Inilah cara Yesus memanage, mengatur segala sesuatu. Yang lebih pun, yang sisa, dikumpulkan. Entahkah itu kemudian mau dipakai, digunakan di hari itu atau hari mendatang. Tetapi mereka yang sudah dikenyangkan, mereka pun dapat berbagi kepada orang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.